Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Asdiki dari kelompok 5 PPKN akan sedikit memberikan materi tentang Pancasila dalam aspek politik. Pancasila itu adalah filsafat negara yang berorientasi ke masa depan, mampu menampung kemajemukan masyarakat dan akomodatif terhadap dinamika perubahan. Pancasila sebagaimana ideologi manapun di dunia ini adalah kerangka berpikir yang senantiasa memerlukan penyempurnaan, karena tidak ada satupun ideologi yang disusun dengan begitu sempurnanya sehingga cukup lengkap dan bersifat abadi untuk semua zaman, kondisi, dan situasi. Dapat kita simpulkan bahwa karena zaman selalu berubah dan yang abadi itu adalah perubahan, maka setiap ideologi memerlukan hadirnya proses dialektika agar ia dapat mengembangkan dirinya dan tetap adaptif dengan perkembangan zaman. Proses dialektika yang berlangsung bersamaan dengan perubahan-perubahan sangat mendasar yang terjadi di negara kita tentu akan memunculkan tesa-tesa baru yang pada gilirannya akan melahirkan antitesa-antitesa. Kita harapkan akan muncul sintesa yang merupakan penyempurnaan dan resultan dari berbagai tesa dan antitesa yang muncul. Begitulah proses bagi suatu ideologi dalam menjalani penyempurnaan dirinya dari waktu ke waktu. Penyempurnaan secara terus-menerus perlu dilakukan bersama oleh seluruh bangsa, terutama para pemimpin politik, ekonomi, sosial, budaya, dengan berani dan teguh menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara bangsa Indonesia. Ada beberapa peran Pancasila dalam bidang politik. Yang pertama, menghindari sikap dan perilaku yang bermaksud mengembangkan kebebasan budaya politik yang tidak bertanggung jawab, seperti melecehkan budaya politik bangsa sendiri. Kemudian yang kedua, menghindari sikap dan perilaku yang bermaksud mempermasalahkan dan melecehkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang ketiga, menghindari sikap-sikap dan perilaku yang bermaksud menghalang-halangi atau menghambat serta mengadu domba antara sesama kekuatan sosial politik. Kemudian yang keempat, menghindari sikap dan perilaku pemaksaan pendapat, berhendak, merasa benar, ingin menang sendiri, sikap tidak mau melaksanakan keputusan hasil musyawarah, dan sikap otoriter merasa berkuasa. Dan yang terakhir, menghindari sikap dan perilaku yang bermaksud menghambat atau menggagalkan jalannya pesta demokrasi Pancasila, seperti menghambat jalannya pemilu, kampanye, serta tidak mau melaksanakan hak pilih dan dipilih. Dalam negara demokrasi, yang berkuasa itu adalah rakyat, tetapi dalam praktek politik, peranan elit politiklah yang akan dominan menentukan jalannya negara. Di bidang ekonomi, di bidang politik, negara kita yang belum mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat telah pula menjadi penyebab merosotnya kepercayaan sebagian masyarakat pada ideologi negara Pancasila. Lemahnya kepemimpinan dan visi elit politik sehingga ekonomi nasional makin tergantung, bahkan dikuasai asing, juga telah menurunkan kebanggaan rakyat pada Pancasila. Maksudnya ekonomi tadi. Semua negara bangsa itu memerlukan landasan filosofis dari ideologi nasional dan ideologi nasional. Keduanya menjadi dasar pembentukan negara. Dasar menyatunya seluruh unsur bangsa menjadi negara bangsa dan sekaligus tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai bersama. Menurut Ngudi Astuti, Pancasila itu sebagai paradigma pembangunan bidang sosial politik, mengandung arti bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai wujud cita-cita Indonesia mereka diimplementasikan sebagai berikut. Itu yang pertama itu penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial, mencakup keadilan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mementingkan kepentingan rakyat atau demokrasi dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan keadilan sosial serta penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan kesatuan.
Pancasila itu berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila sendiri adalah ideologi negara, maka pasti politik akan sangat bersinggungan dengan Pancasila. Dan pada zaman sekarang itu Pancasila sudah mulai diabaikan dalam politik yang ada di Indonesia. Politik di Indonesia memang mengatasnamakan politik yang berasaskan Pancasila. Namun pada kenyataannya yang dijalankan itu politik yang ada di Indonesia hanya mengatasnamakan Pancasila saja tanpa menjadikan Pancasila sebagai landasannya. Dapat dikatakan bahwa Pancasila sudah mulai tidak berpengaruh pada jalannya politik yang ada di Indonesia. Politik sekarang hanya mementingkan kepentingan kelompok maupun individu, bagian dari perpolitikan saja tanpa memedulikan kepentingan umum. Politik yang berjalan sekarang hanya mengutamakan tujuan kelompoknya saja dan menyampingkan kepentingan yang lain. Oleh karena itu akan lebih baik jika kita kembali kepada Pancasila dalam urusan segala aspek kehidupan gitu. Yang paling utama itu adalah politik, agar tidak meninggalkan sejarah dan juga melupakan berbagai merupakan butir-butir yang ada pada Pancasila, dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena berbagai kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.